Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ismah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang ditulis oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Kisah yang sama juga diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Perbedaannya adalah siapa sosok di dalam kisah ini. Namun intinya sama, kita menceritakan sebuah ibrah yang cukup besar yang terdapat dalam sebuah kisah ini. Jika di dalam kitab yang disampaikan oleh Ibnu Asakir menceritakan kisah ini diceritakan oleh Abdah bin Abdurrahim, salah seorang ulama yang cukup masyhur pada masanya. Jika di dalam karya atau karangan daripada Ibnu Katsir, ini adalah kisahnya Abdah bin Abdurrahim. Namun sekali lagi, terlepas daripada siapa tokoh asli dalam kisah ini, kita ingin mengambil ibrah langsung dari kisahnya. Diceritakan bahwa pada masa itu kaum muslimin sedang berusaha memperluas dakwah Islam. Makanya kita berusaha menaklukkan daerah-daerah lain, mengekspansi daerah-daerah lainnya. Maka suatu hari pasukan kaum muslimin mendapatkan tugas untuk berusaha menaklukkan sebuah daerah yang dikuasai oleh Romawi. Namun, teman-teman Ismah semuanya, ternyata orang Romawi ini punya taktik perang yang cukup licik. Jika tentara-tentara lain itu perang menyiapkan musuh, orang Romawi tidak. Di benteng-benteng mereka, di atas benteng mereka, mereka menaruh atau menjajarkan perempuan-perempuan cantik. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoyahkan keimanan atau untuk membuat musuh itu goyah. Jadi pikirannya itu udah nggak fokus. Maka hal ini juga berlaku ketika kaum muslimin ingin mengekspansi daerah yang dikuasai oleh orang Romawi. Maka yang terjadi pada saat itu adalah kaum muslimin yang sudah dipersiapkan ingin berangkat ke daerah yang dituju. Salah satu pasukan Islam yang ada di dalam kelompok kaum muslimin ini adalah seorang yang hafizul Quran. Dia hafal Quran. Dan dia orang yang selalu mendirikan sholat malam. Qiyamul lailnya tidak pernah berhenti. Dia mengisi hari-harinya dengan mengulang hafalan Qurannya. Dan dia sangat suka sekali berpuasa sunnah. Seorang yang hafid Quran. Maka ketika dalam perjalanan mereka akan menaklukkan sebuah benteng ini, ternyata melewati sebuah pemukiman milik kaum Romawi juga. Ada bentengnya di sana. Lalu laki-laki yang hafid Quran ini turun dari kudanya dan dia ingin mengerjakan hajatnya. Setelah dia melaksanakan hajatnya, dia melihat ke sudut sebuah benteng itu. Benteng ini bukan daerah yang akan ditaklukkan, cuma lewat saja. Maka saat itu dia melihat ada sosok perempuan yang cukup cantik. Lalu dia berkata kepada perempuan ini, "Wahai perempuan yang cantik, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkanmu?" Lalu perempuan ini dengan tersenyumnya yang khas, senyumannya yang manis, dia berkata, "Gampang wahai Tuan, apabila engkau memilikiku, cukup masuk ke dalam benteng kami, lalu masuklah ke dalam agama kami, maka engkau akan memiliki seutuhnya," kata perempuan ini. Lalu laki-laki ini, entah apa yang merasukinya, tiba-tiba dia berkata, "Iya, akan kulakukan apapun yang kau minta." Maka saat itu dia masuk ke dalam benteng tersebut, dan dia keluar dari agama Islam, atau kita sebutnya Islam murtad, dan dia tinggal dengan perempuan tersebut, menikah dengan dia. Lalu kaum muslimin melanjutkan perang. Selesai perang mereka kembali. Kemudian dapat perintah lagi menaklukkan daerah yang lainnya. Dan ketika akan menaklukkan daerah yang lainnya, ternyata melewati benteng ini. Benteng tempat laki-laki yang hafid Quran ini murtad dari agamanya. Ketika mereka lihat, mereka merasa sedih yang luar biasa. Sampai salah satu dari mereka berkata, kesedihan melihat seorang yang hafid Quran ini keluar dari agama itu lebih menyedihkan daripada kejadian anak kandung kami yang meninggal, kata sahabat mereka. Kenapa? Karena dia hafid Quran. Bahkan dia adalah seorang ahli faraid, ahli waris, dan ahli fikih atau seorang fakih di antara kami pada masa itu. Lalu ketika mereka melewati benteng ini, orang-orang Islam, sahabat-sahabatnya dulu berkata, karena dia lihat sahabat yang murtad ini ada di atas benteng bersama perempuan-perempuan itu. Lalu mereka bertanya, "Wahai fulan, apa yang terjadi dengan hafalan Quranmu?
apa yang terjadi dengan puasa-puasa sunnahmu, dan apa yang terjadi dengan sholat malammu? Kemana itu semuanya? Laki-laki yang murtad ini berkata, sesungguhnya aku sudah kehilangan seluruh hafalan yang aku punya, kecuali 2 ayat, kata laki-laki ini. Dari semua ayat Al-Quran yang aku hafal, hanya 2 ayat ini yang tersisa di dalam diriku, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sekiranya orang-orang kafir itu mereka berangan-angan, sekiranya dulu kita adalah orang Islam. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Tapi pada saat mereka hidup, Allah biarkan mereka. Darhum ya'kulu, terserah kalian makan apapun yang kalian mau. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, terserah kalian berangan-angan apapun yang kalian kehendaki. Fasawfa ya'lamun, kelak kalian akan tahu apa yang kalian dapatkan. Lalu para sahabatnya berkata, ayat itu adalah kutukan dari Allah kepadanya, menunjukkan bahwasanya penyesalan yang dia dapatkan karena dia sudah meninggalkan agama Islam. Baik, sahabat Ismah, di cerita yang lain di dalam Sahih Bukhari, juga terdapat di dalam Sunannya Abi Daud, ini hadis yang sahih, menceritakan bahkan sekretaris Nabi. Ini hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh akal kita. Di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan, Nabi pernah memiliki sekretaris, itu seorang mu'allaf dari Bani Najjar. Dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi sekretaris Nabi. Dia yang mencatat wahyu Al-Quran, surah Ali Imran dan Al-Baqarah. Namun ketika dia menjadi sekretaris Nabi, ternyata dia seorang munafik. Dia kembali kepada kaumnya dan dia berkata, Muhammad ini nggak tahu apa-apa, kecuali apa yang sudah saya tulis, dia baru ingat. Kalau saya nggak tulis, dia nggak ingat. Maka ketika Nabi mengetahui hal ini, Nabi tidak membunuhnya, Nabi tidak mengejarnya, Nabi biarkan begitu saja. Sampai pada Allah dia wafat, dan ketika dia wafat, jenazahnya ternyata ditolak oleh bumi. Ketika para sahabat menggali kubur, jenazahnya dimasukkan, besoknya tubuhnya keluar lagi. Sahabat-sahabat yang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik bilang, itu hanya permainan Muhammad saja. Sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat memberikan jenazah itu kepada mereka. Dan oleh sahabat-sahabatnya yang musyrik ini, mereka menggali kuburan yang cukup dalam, kemudian dimasukkan jenazah sahabatnya yang sudah meninggal ini. Ternyata sama, besok harinya jenazahnya tetap keluar lagi dari perut bumi. Dan mereka sadar, ternyata yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Satu. Yang kedua, di dalam Sahih juga, di dalam Sunan Abi Daud diceritakan, saudara sepersusuannya Utsman bin Affan, bernama Abdullah bin Abi Sarh. Dia pernah menjadi sekretaris Nabi juga. Jadi ketika turun wahyu, dialah yang mencatat wahyu. Cuman dia jahat, dia zalim. Caranya bagaimana? Ketika turun wahyu Al-Quran kepada Nabi, Nabi mengatakan, ini bujinya Azizun Hakim, tulis di surat ini. Oleh Abdullah bin Abi Sarh ini diubah. Dari Azizun Hakim dia ubah menjadi Alimun Halim atau Alimun Hakim dan sebagainya. Kemudian ditaruh di surat yang lainnya. Dan Nabi mengetahui hal itu. Ketika Nabi mengetahui hal itu, beliau biarkan saja. Sampai akhirnya dia murtad kembali dari agama Islam dan dia kembali kepada kaumnya. Dan dia mengolok-olok Nabi dan agama Islam dengan berkata agama Islam itu agama yang jahiliyah. Maka sahabat Ismah, yang terjadi pada saat itu adalah ketika terjadi Fathu Makkah, sahabat ini ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena dia takut dibunuh. Sampai-sampai dia minta perlindungan kepada Utsman bin Affan, saudaranya. Lalu Utsman datang kepada Nabi membawa dia meminta perlindungan dan Nabi mengizinkan. Nabi nggak dendam sama sekali. Baik teman-teman semuanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata hidayah itu mahal. Kita bisa ambil kasus ibrah yang dari kasus yang pertama, dari kisah yang pertama. Seorang hafizul Quran, orang yang taat beribadah, dia seorang alim, dia seorang abid, dia hafal Quran, dia paham hukum-hukum dalamnya, dia orang yang ahli fikih, dia orang yang ahli waris. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang sudah 30 juz Al-Quran tertanam di dalam hatinya, dia paham-paham isi Al-Quran, tergelincir juga, bahkan murtad dari agama hanya karena siapa? Perempuan. Kasus dari hadis yang pertama. Bahkan sampai-sampai dia dihukum oleh Allah, semua hafalannya hilang kecuali 2 ayat tadi. Allah biarkan.
Di dalam pikirannya hanya 2 ayat saja yang menunjukkan bagaimana rasa rugi atau rasa penyesalan yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Yang kedua, dari kisah yang kedua kita belajar, bahkan orang yang berada di bawah naungan Nabi sekalipun, artinya ini asisten Nabi, sekretarisnya Nabi, itu bisa murtad. Bisa menjadi musuh Nabi yang berada di dalam selimut yang sama. Pun demikian dari kisah yang ketiga. Orang-orang yang ternyata kita lihat mereka tangan kanan Nabi, ternyata orang yang dekat dengan Nabi, mereka bisa tergelincir. Namun kita tidak menghukumi seluruh sahabat, tidak. Karena sahabat ini adalah sebaik-baik generasi, kata Nabi. Hanya saja pelajarannya adalah ada orang yang seperti itu. Ada orang yang memang akan tergelincir. Demikian juga kita di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Namun yang perlu kita pahami adalah keberkahan itu terletak pada bulannya. Orangnya belum tentu. Kita bisa mendapatkan keberkahan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Maka pun demikian kita masih diberikan keimanan, hidayah oleh Allah di dalam agama ini, jangan disia-siakan. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan hal ini. Maka sekarang pelajaran yang paling penting teman-teman semuanya, ketika Allah masih kasih hidayah kepada kita, jaga. Closing statement dari saya pada hari ini adalah, hidayah itu mahal. Ketika Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Makanya kita selalu di dalam sholat kita, di dalam doa kita, kita meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah semua hidayah yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita tergelincir menjadi orang yang kembali tersesat dari jalan Allah. Semoga Allah menjaga keimanan kita, keislaman kita, dan sampai akhirnya nanti Allah memanggil kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang salih. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.